Mas, saya follow Mas ya. Ini kurang ajar dia. Gua. Saya follow ya. Ini kita mau follow nih. Gua kalau mau orang tuh sukanya langsung di depan nih follow nih. Follow depan Mas, gue follow ya Mas ya. Dia suka gitu ya. Suka nyebelin. Enggak, kadang kan Kurang ajar dia. lebih enak kalau Gua udah follow juga tuh, Bro. wih, serius. Gue di follow sama Mbak Im Wong. Yes. Fallback 2 kali. Ntar lu. Di unfollow dong berarti. Kalau di kita di Fallback 2 kali. Follow unfollow. Mas Baim. Yes, Bro. Mas Baim Wong. Waduh, Mantap, Bro. terima kasih ya Mas ya. Kita naik kaki juga deh. Udah nyempetin waktu nih. Sama-sama dong. Gila. Dia merendah terus nih. Ini sebuah kehormatan nih. Kedatangan seorang Mas Baim. Inilah orang hebat. Dia suka merendah gitu emang. Saya sudah tahu dari dulu. Wah, enggak. Tapi bener, gue sangat tersanjung, terhormat. Apalagi ternyata nggak cuma nyempetin waktu datang, tapi juga share ilmu. Waduh. Bareng-bareng, sama-sama belajar. Gila. Sama-sama belajar. Nih, mungkin gue beruntung banget lah pokoknya. Di antara orang lain, gue beruntung pokoknya hari ini. Amin. Dan ngerasain teh kampung. Oh, teh Rian. paling enak di sini. Es teh kampung. Wow, teh kampung. Nah, Oh, mau tuh Paula tuh. mana? Lagi dong bikinin. Teh kampung, teh manis sini tuh ternyata enak banget. Enak. Jadi Karena kalau- bukan yang ini, bukan yang dibungkus dicelup gitu enggak, tapi ada ada masih ada daunnya. Ada daun tehnya. Tubruk. Tubruk. Tadi, ntar kita bikin lagi deh. Tadi udah habis. Tapi tadi nggak terlalu kuning ya? Nggak terlalu. Ntar kita bikin lagi coklat nih, Mbak. Mintanya agak lebih coklat lagi biar tehnya berasa. Hah? Oh, mau juga anaknya Iya. tuh. Jadi tehnya bener-bener ada, masih ada bubuk-bubuknya apa? Iya. Bukan bubuk apa sih, Bro, itu? Ya daun tehnya masih Daun ada. tehnya masih ada. Mantap. Pokoknya thank you banget, Mas. Nah, Mas, jujur kalau gue tuh sangat kagum lah sama Mas Daim ya. Amin, Bro. Maksudnya kalau gue lihat ya kehidupan Mas Baim, dinamikanya juga gue lihat dari masih bujangan sampai akhirnya punya istri, punya anak itu kan selalu muncul terus kan di infotainment dan sebagainya. Gue lihat seperti tidak mudah gitu. Udah. Roller coaster juga ternyata ya. Betul. Nah, apa yang bikin Mas Baim bisa sangat kuat dan akhirnya bisa membangun kerajaan juga sekarang gitu. Betul. Pertanyaannya bagus sekali ya, jadi benar juga itu. Sempat ada titik stres pasti ya. Ini begini-begini aja, terus cita-cita kok belum kesampaian juga. Waktu dulu juga rumah kok belum ada juga. Kerja udah puluhan tahun, habis itu juga istri belum ada. Jadi emang banyak banget fase-fase itu. Tapi ya yang bikin yakin kalau memang kalau kita udah bersandar tuh yang maha itu berarti ya udah maha adil, maha baik, maha ini, percaya aja, Bro. Cuma kita ngelakuin aja, maksudnya jangan pernah ngeluh, terus usaha aja, usaha. Ya akhirnya ya sudah terbukti kayak ngejadiin kita tuh kayak gampang banget, Bro. Jadi posisi sekarang tuh kayak yang dimauin semua orang gitu ya, tiba-tiba kita di sini. Tapi kita pernah dulunya fase udah ngerasain fase di mana kita lagi naik daun, tiba-tiba dibutuhin banyak orang. Kitanya ketika lagi dibutuhin, kita tiba-tiba tanpa sadar kita ada perasaan sombong, yang akhirnya juga teman kita sendiri yang menegur, lo beda ya sekarang. Sedangkan kita nggak sadar, itu namanya sindrom ya. Sindrom yang namanya sindrom ketenaran ini. Dan sekarang dititipin lagi seperti ini, kita sudah melewati fase itu, jangan sampai. Jadi makanya gue tuh sering ke bawah lagi supaya memang menstandarkan diri gue itu di bawah, bukan di atas itu loh. Jadi nggak pernah gue merasa diri gue tuh spesial sama sekali, nggak pernah. Jadi Mas Baim selalu berusaha untuk tetap menginjak bumi ya Mas? Iya, harus. Kayak ke bawah tuh kayak bener-bener jangan lupa, karena bahaya, Bro, kayak gini-gini, Bro. Gue merinding nih barusan. Tapi jujur loh, gue salut banget sama Mas Baim. Ya gue lihat Mas Baim kan sibuk banget ya bikin konten, hampir nggak pernah berhenti. Tapi
masih mau berkunjung loh di rumahnya YouTuber pemula ini. Enggak. Aduh gila sih. Tapi Edan ya Mas Baim, keren. sebenarnya kalau gitu kan gue apa ya, silaturahmi sama ini bro, apa selalu inget yang pernah gue cerita, nggak tahu udah pernah atau belum, lalu yang apa Just No Limit dulu lah. Oke. Iya, dia tuh ngajak collab semua orang tuh nggak mau semua, tiba-tiba ada satu orang dan gara-gara orang itu dia itu naik banget. Nah di situ dari cerita itu tuh gue mau istilahnya mungkin kita berbagi itu bukan uang aja, kita bisa berbagi apa yang kita punya. Atau kita juga belum tahu kita di sini terus atau enggak. Nah selagi di sini ya kita bagi manfaat buat orang lain gitu loh istilahnya. Kalau mau lu kan istilahnya lu juga orang yang hebat lah, dalam arti kita juga perlu silaturahmi, nggak pernah juga kita ini. Ayolah, cuma di samping itu kan pasti kita ada kebutuhan juga nih. Yuk, Im collab, ayo gue juga collab ya malah ya gitu, sama-sama. Jadi kalau gue bilang semuanya positif ya, tapi jangan apa kayak mengira kita itu, gue itu mengerikan sih emang posisi sekarang tuh kalau misalnya gue nggak hati-hati ya bro, karena apa ya, serem lah bro. Untungnya gue udah di fase yang dulu sih, itu buat gue pelajaran banget karena gue sama sekali tidak merasa gue berubah sih. Tapi orang-orang lihat gue, lu berubah ini ya, agak aneh bro. Gue sampai gue di rumah kan kita enggak gue ini, tapi pas di rumah ketika sendiri berpikir emang gue seperti, karena orang teman gue dekat gue yang ngomong, gue mikir ya sih bener ya, dan akhirnya gue berpikir gue tidak mau bermain sama mereka, malah ke arah orang atas gitu. Nah itulah kenapa gue ketika dari sini gue mau ke bawah tuh, supaya gue tetap istilahnya sampai sekarang gue nggak ada rasa. Jadi gini loh, ketika kita merendahkan diri terus gitu ya, pas kita ketemu orang hebat sekalipun siapapun, gak ada rasa takut bro. Kayak gue ngeliat dia tuh kayak sama bro, gue ngomong apa gak ada rasa kayak tapi ketika kita merasa diri hebat, ketika ada orang lebih hebat, kita kan istilahnya malah kayak hati-hati ngomongnya. Gue ini kok kagak bro, beneran. Toh gue istilahnya juga gue pada diri gue ini, dan sama mau siapapun depan gue gitu ya, siapapun perasaan ini buat gue semua orang ternyata sama, karena kita lebih mencintai orang bawah. Dan ketika orang itu, ketika lu nggak ngargain gue nggak ngargain lu, intinya itu sih. Wow. Iya juga sih, memang kalau kita selalu melihat ke bawah tuh kadang akhirnya kita jadi tahu bahwa di atas langit masih ada langit. Iya benar. Nah ini sebenarnya pertanyaan yang pengen gue tanyain sebenarnya selama ini. Gue kan jujur ini baru bener-bener ngobrol ini baru saat ini ya. Tapi kok kayak kemarin pertama kali pas ke tempatnya Mas Baim tuh kayak gue ngerasa kita pernah iya. ada apa sih? Ada kayak connect, ada chemistry, maksudnya kok Mas Baim atau mungkin Mas Baim memang banyak maksudnya sama semua orang baik juga mungkin ya, tapi kemarin gue lihat kayak kita tukar nomor telepon dan ternyata Mas Baim menyempatkan waktu hari ini, itu keren banget. Terima kasih Mas, sekali lagi gue nggak berarti bilang terima kasih. Sama-sama Nah ini kenapa YouTube, karena ya gue lihat Mas Baim sekarang benar-benar fokus di YouTube, terus ya kiat-kiatnya menjadi YouTubers. Sekarang kan gue dengar di berita-berita katanya penghasilan nomor 1 di Indonesia katanya. Amin. Nah sebenarnya gue pengen Mas Baim cerita kiat-kiatnya dan sampaikan ke netizen, karena pasti kan namanya orang di atas itu kan pasti ada aja yang ngomong negatif, pasti ada ya gitu. Jadi gue pengen tahu kenapa YouTube dan kiat-kiatnya menjadi YouTubers. Ini sih nomor sebenarnya seru banget. Sebenarnya awal juga bukan YouTube, awal itu restoran. Jadi gue tidak pernah, gue sama dari dulu tuh sampai sekarang gue tidak bilang pekerjaan acting gue itu adalah suatu pekerjaan bro. Kenapa? Karena ketika ada itu banyak, ketika nggak ada ya nggak ada. Gue mau sebulan itu ada penghasilan tetap, yang itu adalah pekerjaan gue. Ini acting itu gue bilang adalah hobi gue yang dibayar, dan itu banyak gitu loh. Dan ketika gue nggak ada, gue istilahnya dari callingan hidupnya, gue gimana punya keluarga nanti ya, gue bilang istilahnya. Dan mulailah gue buat restoran itu 2007. 2007, oke. Istilahnya 13 tahun gue berusaha tuh, sampai 2020 bangkrutnya banyak, yang berhasil cuma 2. Bangkrut terus. Mungkin orang ngeliatnya juga YouTube ya, istilahnya gue ini ya. Nah pas gue bangkrut itu terus
gue mau dari restoran itu gue mendapatkan penghasilan yang istilahnya sebulannya ada gitu ya. Nggak berhasil terus sampai 2019, 2020. Dan singkat cerita itu 2018, jadi ada turning back gue itu sebenarnya 2012 sama 2018. 2012 gue itu udah hancur banget, 2018 gampang gue cerita detailnya lah, 2018 juga hancur dalam arti apa yang gue bangun kelar lah istilahnya ya. Nah 2018 itu cerita singkat, ini sih gila loh katanya. Jadi gini bro, istilahnya gue tuh Allah tuh tidak pernah istilahnya melihat kita dari mendingan lo kerja keras aja deh gitu loh. Lo kerja keras aja biar gue ngasih lo gitu dari daerah mananya gitu loh. Nah tiba-tiba gue dapetnya dari YouTube aja. Nah menurut gue itu pelajaran gue yang paling, jadi misalkan lo tanya kenapa YouTube, gak direncanain bro. Gue harusnya di restoran, tapi ketika gue dapet di YouTube gue juga sebenarnya kok bisa ya dari YouTube ya, dan akhirnya besar di situ. Jadi sangat percaya banget bro ketika gue itu ketika ada di Batam itu ada suatu hal yang paling indah di sana gitu. Makanya ketika gue ada musibah gitu ya, orang mungkin ini, kalau gue malah seneng bro. Gue bilang, karena antara setahun, 2 tahun, 3 bulan, sebulan, 1 kali 5 tahun, 10 tahun, ada yang paling indah nih gue bilang. Dan itu selalu gue ngakuinnya, maksudnya selalu gue rasain. Gitu bro. Dan selalu ini mas ya, nggak pernah nggak sih mikir yang negatif itu ketika lu dapat jangan pernah musibah dan sebagainya? Gue orangnya begitu, hanya kalau kadang-kadang dia suka kesel sendiri dalam arti kamu tuh ini banget, jangan pernah pikiran negatif semua orang. Buat apa? Kayak kemarin lah gue istilahnya mungkin lo baca berita lo apa ketika gue kok ada orang giniin gue ya, gue bilang sedangkan kita gue kayaknya lurus aja, gue bilang gue nggak pernah ngusik. Tapi istilahnya ketika ini jangan pernah ada istilahnya lo dendam sama dia ini. Ya sudah deh, maafin aja deh. Kadang-kadang kok sayang kok ini gini, udah jadi baca gue bilang jangan. Karena setiap kita tindakan kita apapun itu mau baik atau nggak benar pasti ada iya dan tidak bro, ada yang suka dan tidak. Buat kamu gue bilang ngapain lo harus mikirin apa yang dipikirin sama orang? Jangan lah, apa yang kita lakuin udah bener, lakuin aja. Jangan pernah mikir, karena kalau kita, makanya gue juga mungkin bisa share di sini. Kalau misalkan lo mau ngelakuin suatu hal gitu ya, jangan pernah mikirin orang akan suka atau enggak ya, jangan. Lakuin aja, menurut lo itu baik, menurut lo itu bikin lo bahagia, lakuin aja. Jangan pernah mikir orang tua gue juga nggak dengerin lo waktu itu. Istilahnya, udah kan restoran kan bangkrut mulu. Udah, karena dikasihan ngeliat gue. Cuman nggak tahu kenapa gue yakin gue akan berhasil kok. Gue buat lagi bangkrut terus. Tiba-tiba sekarang ngaco lah bro. Gue makanya ketika dapet kayak sekarang tuh kok titipannya gila. Ini dibilang kita ini benar ini kayak, tapi itu benar tuh warnanya ini tuh. ini dia. Nah ini dia nih. Hah? Tadi buru-buru ya. Nah ini nih. Ini agak coklat. Nih, lu yang lebih coklat deh. Nah, kita coba. Yang kedua. Yang kedua. Coklat nih. Oh iya enak. Ya. Lebih berasa ya? Ini berasa. Pekat-pekatnya. Pakai daun apa ini bro? Enak banget. Teh, jadi teh tubruk aja. Jadi lebih, ini sebenarnya kalau diminum panas lebih top lagi. Tapi pagi-pagi enaknya. Oh, jam segini sih. Enak banget. Mbak Paula mau nyobain ya? Mbak Paula. Yoi begitu. Tidak pernah gue itu berpikir kayak bro. Sebisa mungkin. Orang mau hilang barang atau apapun itu, dan gue selalu bilang sekarang mungkin hebat ya YouTube lo ini titipan doang bro. Kenapa gue bilang titipan bro? Karena YouTube juga tangan manusia bro. Iya. Manusia yang buat ini buat, ketika kita kehilangan gue tidak mau mendewakan itu barang. Kalau titipan itu kalau hilang ya sudah hilang aja, kita buat yang baru gitu. Jadi gue selalu bilang titipan. Nah, ketika Mas Baim sukses di YouTube, berarti ikut juga apa ya, naikin usaha-usaha Mas Baim juga berarti ya? Kayak restoran akhirnya sekarang? Nah itu dia, jadi ngikutin mereka. Iya. Untungnya kita udah belajar restoran, sekarang ada yang nawarin juga, ini, wah gue udah tahu nih porsi gue bilang, gue nggak bisa ngejalanin ya, gue bilang, gue bisa dalam promotion atau marketing, tapi yang ngelit lo juga, gue akan bantu juga, tapi full time nggak bisa. Akhirnya ada beberapa sekarang, ada Donati, ada Mbak Pia, jadi mengikuti benar, mengikuti. Gue sengaja tidak mau membahas hal-hal yang negatif karena buat gue
itu tidak perlu di-share ke orang lain. Kayaknya dengan Mas Baim cerita yang inspiring buat gua itu sudah sangat cukup. Jadi biar orang yang nonton juga nanti punya semangat juga, punya spirit untuk berkarya kayak Mas Baim juga. Betul, amin. Mas, ini kan Mas Baim kan bisnismen juga nih. Bisnis restoran udah bertahun-tahun walaupun gagal dan lain-lain. Tapi akhirnya bisa sukses seperti sekarang. Nah, bisnis di sudut pandang seorang Baim Wong itu apa? Dan pelajaran apa yang penting yang harus diketahui untuk teman-teman Indonesia yang mau bisnis? Nih buat yang mau bisnis nih. Betul. Jadi ilmu paling tinggi itu ketika bisnis itu yang gue pelajarin itu adalah ketika kita bekerja untuk orang lain, bro. Bukannya kita bekerja mencari uang ya. Gue pernah baca buku, pernah lihat juga ada 3 tahapan. Ada di apa, dan yang terakhir itu bener apa yang gue rasain sekarang. Ketika gue itu mungkin lo sekarang memperkerjakan dia gitu ya. Lo berpikiran untuk dia gitu loh. Dan ketika lo berpikiran buat dia, uang itu akan gila banget ngalirnya. Tapi ya itu, kita tidak berpikiran untuk keuntungan diri kita sendiri. Dan menurut gue kita bekerja itu apa sih bisnis itu? Ya ketika gue bisa ngebahagiain orang lain, bro. Itu inti gue dari semuanya. Makanya gue tidak pernah perhitungan soal ke siapa-siapa ya. Ada juga orang keuangan gue bilang, ini nih ada kan orang yang kita tinggalin tempat lah ya, ada ibunya yang ini, tapi kan dia udah dikasihin. Jangan pernah lu perhitungan sama kayak gitu-gitu. Kita hidupnya sekarang nggak ada hitungan. Gue bilang, lu hitungan dari mana tiba-tiba kita dapat kayak gini? Malu kita istilahnya kita dapat segini, kita hitungan kayak begini. Jangan, kasih aja. Kalau misalkan dia ke arah yang nggak benar, ya sudah, berarti dosa-dosa dia. Jangan kita yang istilahnya ngitung ke ini. Nanti kita malah dihitung sama Tuhan, sama Allah soal kita yang apa. Janganlah. Gue bilang pamali kayak gitu. Nanti juga ketahuan sendiri kalau misalkan ini. Udah kasih aja gitu. Berarti emang Mas Baim juga pengen orang yang kerja sama Mas Baim tuh berkembang juga ya? Iya, harus jadi leader lah. Gue selalu bilang sama udah meeting banyak gitu ya. Gue mau lu nge-lead semuanya. Bon. Ini ilmu lu, Bon. Siap. Ini lucu, Mas. Jadi si Bon ini sudah nge-DM Egi itu dari bulan Maret. Ya Allah. Sampai sholat Bon? Sampai sholat malam untuk bisa kerja sama kita gitu. Alhamdulillah. Terus Setelah berapa bulan, Gi? Akhirnya? 6 bulan gitu ya? Setelah ya hampir 6 bulan baru dibaca sama Egi. oh ya Allah, bisa gitu ya, jodoh-jodoh loh. WhatsApp ya? Dan Kerja di sini. Enggak, tadinya memang udah butuh. Terus tiba-tiba udah ada yang masuk duluan. Oh. Terus setelah di sini kamu nyesel apa enggak? Enggak dong. Iya. Disuruh nyesel katanya. Oke. Pertama ngefans ya? Ngefans sama ini ya? Apa yang di kepalamu? Hah? Zaman kecil dulu. Sama kecil dulu. Ini dari Bantul ya? Dari Bantul. Pakai M. Cari penyakit kamu kesini. Jadi intinya bagaimana kita itu kalau bisnis bisa juga orang-orang di sekitar kita itu juga bisa berkembang ya. Betul. Jadi selalu bilang sama mereka, ketika lu keluar dari sini juga, ketika masa lu itu, lu keluar dari sini juga nggak apa-apa. Tapi yang ketemu di pekerjaan baru lu itu adalah pasti kesalahan yang ini, gue bilang. Kalau lu nggak ngerubah di sini, kalau gue kan orangnya istilahnya, gue mau lo berkembang gitu loh. Tapi ketika lu sekarang udah mau mundur dari sini gara-gara itu, ya sudah. Itu nanti pekerjaan lain juga deh. Ya, nanti pekerjaan lain juga lu akan nemuin lu sifatnya begini lagi, dan lu akan terus itu kalau lu nggak ngerubah di sini. Karena gue maunya lu itu jadi leader. Iya. Kalau di sini atau tempat lain itu lo. Karena orang lain akan menghargai hasil kerja lo kan. Betul, Gitu kan. betul. Jadi bukan kita yang masang harga. Betul. Ketika kita Iya. punya kualitas, orang lain akan menghargai kita. Betul, Gitu kan. itu dia. Ini sama kayak gue juga gitu. Gue tuh dulu 5 tahun 3 tahun gitu, nggak pernah naikin ini bro, nggak pernah naikin honor gue dia. Tapi gue ngasih dari demo sini, gue ngasih segini dulu. Terus karena gue tipikal Chinese bro. Gue mau, gue loyal, tapi setelah gue kasih terus, pas gue mau di eksklusif sama dia, gue langsung bilang harganya tuh nggak masuk akal lah. Gue mau segini. Tapi mau 2 menit. gila. Itu. Berarti mereka tahu value-nya Mas Baim. Dan gue ngajarin ke mereka orang-orang gue, lu harus bikin gue itu butuh lu, bukannya lu minta gaji sama gue bilang.
ketika gue butuh lu, gue akan bayar lu berapapun yang gue mau gitu loh. Tapi ketika lu bayar gaji gue nggak tahu kemampuan lu sampai mana istilahnya. Tapi gue malah kesel duluan, kok lu mahal banget sih. Kok gue punya sistem begitu, ngasih yang terbaik dari sini orang ini, gue ngasih yang segini gitu bro. Siap. Ini buat ini Mas, ini kan Indonesia ini kan lagi dalam situasi emergensi ekonomi ya. Kiat dari seorang Mas Baim untuk Indonesia apa nih? Untuk mengatasi ujian yang cukup berat. Pandemi. Nge-refresh bro, nge-refresh. Kalau pandemi itu gue bilang nge-refresh ya. Paling simple lah, dulu semua orang bilang kalau mau sholat itu tidak ada waktu bro. Sekarang ketika mereka sangat ada waktu di rumah, dia sholat atau enggak. Jadi gue bilang sangat simpel banget, ketika dia masih tidak sholat berarti masalah bukan adalah waktu, tapi dari diri dia sendiri. Jadi gini loh, mereka ini semua di reverse sama Allah supaya lu hidup bukan buat kehidupan sini, akhirat sini. Makanya gue tegur lo sampai jatuh banget nih, karena yang benar sini lo sholat lo ini lo jatuh juga istilahnya supaya lo tahu bukan ini lo cari, yang sana yang cari. Jadi memang nge-refresh benar-benar tuh istilahnya. Kan gue tadi bilang sebenarnya itu bukan musibah tapi anugerah. Karena kehidupan kita kan sebenarnya buat kesana bro, bukan buat di sini gitu loh. Anugerah buat dia, daripada dia dari dunia itu dia hilang semua ke sana, ya udah deh gue babasin deh semuanya deh, ini hilangin semuanya, bangkrut ya. Tiba-tiba dia cuma bisa bilang ampun, sholat, dan akhirnya ya buat akhir. Jadi kalau gue bilang waktu itu gue juga nemuin ini sebenarnya dari ustadz juga ya. Gue bilang jadi gue bilang jadi dari dulu deh, akhirnya gue balikin lagi ke orang-orang yang gak pernah sholat gitu ya. Gila lu, sekarang lu diharuskan di rumah, tidak tahu mau ngapain. Nah 5 waktu itu kerjanya ya, gue bilang. Ketika lu tidak ngerjain juga, berarti ada sesuatu yang salah dari lu. Karena menurut gue, tiang dari semua apa yang gue lakuin sekarang cuma sholat doang, gue bilang. Gak ada yang lain. Jadi gue bilang juga waktu itu juga sama Unge, pas waktu gue datang ke Ashraf gitu ya. Teguran gue bilang buat kita yang masih hidup, karena gue bilang banyak banget orang yang sudah meninggal itu dia sangat simpel bilangnya, ya Allah kembalikan saya lagi ke dunia, katanya. Sebenarnya kewajiban yang engkau kasih sama saya itu ternyata tidak berat gitu loh, tapi sudah tidak ada waktu lagi dan gak ada waktu lagi untuk balik lagi. Dan itu pas gue Ashraf meninggal tuh gue sangat merasakan ya, mudah-mudahan diampun dosanya, amalnya semua di ini deh, karena nggak ada waktu lagi untuk balik ke sini bro. Nah itu dia, kalau gue sih menyadarkan diri gue selalu balik ke agama sih, karena walaupun gue juga belum terlalu bagus atau gimana, cuman pengen banget bro gue itu masuk surga. Dan ini gue bilang titipan Allah yang paling gede buat gue, yang istilahnya gue harus jadi manfaat gue buat di akhirat nanti, gue bilang itu sih. Siap. Ini udah dalam sekali. Ini pertanyaan terakhir yang belum dicapai seorang Baim. Banyak. Gue tuh sebenarnya cita-cita menjadi pemimpin supaya bisa mensejahterakan apa yang namanya Indonesia. Gue memang cita-cita gede banget bro. Amin. Tapi emang dari situ butuh, sebenarnya kan kalau pemimpin itu paling gampang butuh kejujuran doang sih bro, untuk kepercayaan. Cuman itu aja sih kalau gua. Tapi di samping itu ternyata kita perlu modal yang sangat gede. Dan di situ gue juga sering lah ditawarin untuk kanan kiri itu. Dan selalu gue bilang kalau misalnya menjadi bupati atau nggak apapun itu ya, gue bisa kaya atau enggak, gue bilang. Karena jujur gue perlu materi. Dan ketika gue membangun suatu negara atau nggak apapun itu, gue perlu materi, bisa kaya. Dan kebanyakan dari mereka bilang tidak. Kalau misalnya kita jujur. Makanya kalau gue bismillah ya, gue nge-build dulu deh, nge-build gitu ya, nge-build dulu, misalkan gue ini, gue jadi deh gitu loh. Tapi ketika gue istilahnya berpatokan sama itu, untuk sekarang karena belum bisa. Tapi gue, makanya gue bilang, itu kan Tiger Wong itu kan istilahnya, Tiger itu kan pemimpin yang bijaksana. Gue mau dia itu jadi pemimpin yang bijaksana, jujur, yang bisa istilahnya mensejahterakan Indonesia. Karena gue tahu gue sayang banget sama Indonesia, beneran, parah sih. Gue ringtone gue sampai sekarang juga Indonesia. Jadi buat gue Indonesia itu, kita keluar negeri kemanapun, pas kita balik ke sini walaupun nggak enak gitu, macet segala, orangnya tuh senyum mulu bro. Baik banget orangnya, sayang banget gue. Jadi nggak tahu kenapa lah, maunya jadi pemimpin. Tapi insya Allah kita doakan ya Mas Baim buat Kiano aja nanti. Enggak dong, Mas Baim enggak.
Tapi memang Masuk akal. orang-orang baik tuh harus jadi pemimpin, Mas. Bro, ya itulah bro, harus Biar- kuatin dulu deh. Oke, ini karena kan aku sempat upload terus apa? Paling ya 2 pertanyaan dari inilah dari Ayo dong, netizen bro. aja deh. Bro, yes. Nah, ini ada MFARHN_. Ini karena dia tahu gue musisi jadi nanya lagu pop Indonesia favorit Bang Baim Wong apa? Lagu Indonesia? Ya, dari MFARHN_. Lagu Indonesia apa? Lagu pop Indonesia favorit Bang Baim Wong. Gua ini lah. Gua tuh dari dulu emang awal gua suka itu sama Gigi. Oke, Gigi. Ini apa? Zaman-zamannya itulah yang awal-awal dia itulah yang gue SMP. Gigi Pop lah. itu berarti lebih ke pop. Gue tuh gak ngerti. Iya, lagu pop. Lagu pop. Ya itu Gigi juga pop juga kan. Iya, pop kan. Jadi ada dulu sebelum Terbang. Janji ya. Janji. Nah itu zaman-zaman gue SMP. Janjiku Nah itu. takkan ku Kalau yang lupa. sini-sini tentunya dia dong. Ini gue ngefans gila loh sama dia tuh. Semua sinetron gue lagu Oh dia. iya, bener. Sampai Banyak. banyak banget. Sinetronnya Mas Baim tuh banyak lagu The Massive dulu. Parah. Lagu dia mulu. Yang ulu-ulu gitu ya. Waduh, Banyak ada banyak. Cinta Sampai di Sini, Sudahi Peri Ini. Banyak. Paleo Sutanto tuh sangat mencintai lagu The Massive. Pokoknya album 1 2 tuh banyak Parah, bro. dipakai buat sinetron. Gila. Itu. Terus apa lagi? Selain itu? Ada lagi nggak? Ya selain lu lah ya, selain lu. Nanti ini malah jualan. Apalagi ya, gue itu dulu tuh suka juga sama zamannya netral. Oh, netral. Habis itu gue tuh pas band. Pas band. Oh, sukanya rock dong? Jamrut. Jamrut. Dulu itu, habis gue tuh jarang ikutin bro. Kalau Iwan Fals sama itu mah udahlah itu legend lah ya, legend lah itu. Chrisye, Iwan Chrisye, Fals ya. Itu udahlah hafal lah itu mah. Cuman kalau untuk kesinian tuh gue jarang bro. Paling elu, Leto masih ada. Iya Leto. Tapi dia sekarang banyak ini ya, apa keliling sama bapaknya. Mas Sama Noah itu seneng bisnis. Oh. Mas Noah itu banyak bisnis sama government justru. Leto dia. Endorsement apa namanya vendornya pemerintah. Kesininya gue nggak tahu, nggak ngikutin dia, nggak ngikutin banget. Kebetulan kita kalau penyanyi sekarang yang Oh Nmes. Oh, Anmes. Baru ya. aja tahu dari teman gue. Nmes. Anmes. Jadi tuh dia Yang itu loh, aku tak punya iya. Betul. Jadi temen gue lagi Kiki ke rumah dia nyanyi, kok gue orang latah gitu. Apa sih lo apa sih? Gue bilang, sudah. Taurus nggak lantah lah. Tapi suka dengerin habis itu dengerin. Bukannya orangnya punya selera sendiri gitu nggak mau sama Musik gue paling jelek. musik jelek. Tapi dari sama sekali. apa yang disuka tadi lumayan agak, Nggak jelek. maksudnya Yang beda nggak mainstream Iya, itu, nggak kayak mainstream. netral, terus tadi pas. Ya, Itu kan Jamrut. maksudnya Segmented ya. segmented, Iya bener. tapi keren. Bener. Idealis kok Taurus tuh idealis. Iya. Oke, Sadar aja. tadi udah tahu tuh, ternyata banyak juga yang disuka. Ini sekarang dari Dian Wahyuni. Kak Baim, kapan Kiano punya adik baru? Wih, adik baru, kayak baju baru ya nanya. Nah itu tanya Paula deh tuh. Yang Paula. Mbak Paula kapan Mbak Paula? Mana coba Kiano sini ya? Sini coba sini. Mana nih? Mau Tuh, lihat nih. coba. Sini aja. Kita tanya. Bentar. Oh iya. Ini dia. Oh, Mbak Paula. Ini pertanyaan dari Dian Wahyuni. Kira-kira kapan Kiano punya adik baru? Kapan bisa dikasihnya? Kalau tadi ngobrol di Iya. ngobrol di tanpa kamera tadi, Mas Baim pengen cepet-cepet, Iya. bener ya? Bener. Cepat-cepat makanya bisa dikasihnya. Tapi lagi ini ya, lagi program nanti ya? Atau Enggak usah? program, jalanin aja sih. Oke. Jalanin aja, karena kan takutnya nggak mau jaraknya jauh juga kan. Kasihan ntar dia biar ada temennya. Dan capeknya sekalian. Nah rencananya pengen punya berapa anak rencananya? Kalau target Pengennya sih 3 tapi bisa dikasihnya aja sih. anak kedua berarti rencana cewek ya?
pengennya. Iya pengennya, tapi kalau apa aja lah sekarang mah. Yang penting piano ada temennya ya. Kok nangis? Kok nangis? Tumben banget nih. Tuh bro, apa? Ngantuk. Berarti ngalirnya Mbak ya? Ngalir aja ya? Ngalir aja. Ngantuk dia, ngantuk. Peng. Jamnya tidur. Oke, berarti sudah terjawab pertanyaan tadi Dian Wahyuni. Jadi kalau sebenarnya kalau Mas Baim pengen cepat-cepat, kalau Mbak Paula Pengennya sih tadinya tuh setahun dulu karena Setahun, kan biar oke. biar fokus. Tapi sih sekarang sih kayak udah bisa mulai ditinggal ya udah gitu. berarti sudah siap untuk punya adik udah baru. siap, tungguin aja. Tungguin aja. Oke, Mas. Terima kasih. Mas Baim makasih ya. Mbak Paula makasih ya. Sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih sama-sama bro. Thank you. Sehat-sehat semuanya. Mas Baim tolong, ini kan Mas Baim kan sebagai suhu saya nih. Aduh. Tolong ajak untuk subscribe channel Rian Eki Pradipta. Eki Pradipta. Iya, Rian Eki Pradipta. Pokoknya subscribe untuk channel Rian Eki Pradipta karena semuanya tentang inspirasi. Mudah-mudahan kita bisa belajar, apalagi buat anak-anak muda yang sekarang di luar sana yang mau maju, karena ini channelnya mudah-mudahan pas buat kalian semua. Kalau misalkan bagus, di share dan juga di like ya. Mudah-mudahan maju. Thank you bro. Terima kasih bosku. Mantap.